satu anugerah yang diberikan Allah kepada kita adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup bahagia, kesempatan untuk melihat dunia, kesempatan untuk melihat senyuman orang yang kita sayang, dan berusaha menatap masa depan. Di kondisi seperti sekarang ini kita banyak meluangkan waktu di rumah dan kebanyakan ditemani oleh gadget kita. Dari gawai, televisi, laptop, dan lain sebagainya. Yang ditatap oleh mata kita berjam-jam dengan posisi yang tidak tepat dan berujung kepada kerusakan mata. Data kebutaan di Indonesia. Prevalensi kebutaan di Indonesia adalah 3 juta orang, 1,5% dari populasi. Setiap menitnya 1 orang menjadi buta di Indonesia. Insiden kebutaan di setiap tahunnya yakni 0,1% atau sekitar 210.000 orang. Penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia adalah katarak dengan 0,78%, glaukoma dengan 0,20%, gangguan refraksi 0,14%, gangguan retina 0,13%, abnormalitas kornea dengan 0,10%. Bagaimana dengan penyakit mata yang sering terjadi atau terjangkit oleh kita sebagai remaja? Oke, sebenarnya sih yang paling sering untuk kasus penyakit mata itu ada ya gangguan refraksi. Itu namanya gangguan refraksi, dimana mata itu kemampuan lensanya untuk menangkap cahaya sama kemampuan korneanya untuk menangkap cahaya itu berkurang ya. Itu sih yang paling sering ya untuk usia-usia muda kayak gitu. Sementara untuk penyakit-penyakit mata yang lainnya sih jarang untuk usia muda. Misalkan biasanya penyakit mata yang kalau sudah usia tua itu ya kan macam-macam ya, ada glaukoma ya, terus habis itu kalau konjungtivitis itu biasanya karena infeksi bakteri yang bisa bersifat menular ya. Kalau misalkan ada orang yang sakit mata atau matanya merah beberapa lama, dia menular lewat cairannya, sebenarnya cairan matanya yang ngucek-ngucek, terus kita nggak sengaja megang di area yang dia pegang, nah itu tuh kita ngucek-ngucek mata kita, nah itu pindah lewat situ. Itu tapi itu kan juga sekarang udah jarang ya, sudah jarang. Yang paling sering ya ini cuma gangguan penglihatan ya. Dan penyebabnya? Gangguan lensa itu akibat yaitu semakin banyaknya dunia sosial media yang semakin meningkat, semakin banyaknya jenis gadget yang bermunculan, dan game yang banyak juga yang mengakibatkan kita menghabiskan banyak waktu di layar gadget ya, mau laptop kah, mau komputer kah, mau iPad, terus habis itu mau handphone. Nah ini kan dia ada sinar birunya itu yang bisa kalau terlalu lama akan merusak mata kita, sehingga penglihatan kita terganggu. Cara pencegahannya? Ya, satunya adalah yaitu dibatasi menggunakan gadgetnya, kemudian zaman dulu ada membaca sambil tiduran, itu kan tidak boleh. Nah sekarang banyak sekali kan kita juga membaca sambil tiduran tapi pakai gadget sekarang, baca SMS pakai gadget, itu tiduran ya, itu sama aja sebenarnya, karena ketika kita tidur itu dimana jarak bacanya menjadi lebih dekat ya, itu otomatis pasti lebih dekat. Nah itu kita terus menerus, nah itu kita harus kurangi ya. Terus habis itu selain jaga jarak aman untuk membaca, walaupun dari gadget pun ya, lindungi mata ya dari itu misalkan ya dari ada juga kacamata yang ada kandungan untuk anti radiasi. Layar gadget itu ada ya, beda. Terus tidak merokok, terus makan banyak sayuran atau buah-buahan yang mengandung vitamin A, C, dan E kayak gitu, karena itu tujuannya untuk sebagai antioksidan karotenoid yang ada di mata. Untuk membantu permasalahan ini, Dompet Duafa bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dari Wakaf Produktif mendirikan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Sebelum itu, Wakaf Produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengolahan wakaf. Dari niat yang mulia mewujudkan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini. Selanjutnya, let's go profil.
3 tahun RSAW mengabdi. Ini adalah salah satu wadah untuk mewujudkan pelayanan yang modern, profesional, dengan nuansa Islami. Kita sebagai manusia wajib mensyukuri apa yang telah diberikan dan apa yang telah kita miliki. Salah satunya adalah menjaga mata kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga mata untuk merancang masa depan. Baik, sama-sama Kesa. Terima kasih sudah berkonsultasi dengan Yusuf. Selamat siang.